Shalom semua bagi pendengar Apologet. Di sini kita di saluran kami, tempat kita menjelajahi diskusi lintas agama dan spiritualitas yang menarik, membangun wawasan, serta mengasah logika. Dalam sejarah keagamaan, konsep pengorbanan dan keselamatan sering menjadi bahan perdebatan. Sejumlah ajaran menekankan pentingnya iman dan perbuatan, sementara yang lain menyoroti peran pengorbanan dalam memperoleh keselamatan. Namun pertanyaannya tetap, apakah ini sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal dan logika? Diskusi ini akan memperlihatkan berbagai perspektif tentang bagaimana pandangan ini dipahami dalam berbagai kepercayaan. Mari kita simak lebih lanjut bagaimana Edis dengan epiknya mengulas topik ini dengan argumentasi yang menarik. Bagaimana perbuatan dan perilaku seseorang mencerminkan kedekatan dengan Tuhan. Namun, apakah ada titik temu antara keduanya? Apakah ada yang keliru dalam menuhankan seseorang berdasarkan perilaku, pemahaman, dan perbuatannya? Mari kita simak lebih lanjut bagaimana para pembicara dalam diskusi ini mengulas topik ini dengan argumentasi yang menarik dan mendalam. Nabi Muhammad bercucuran darah, tetapi Tuhan Allah berbicara kepada Nabi Muhammad, kalau seandainya katanya ada setetes darah setetes darah yang masuk, yang menetes ke tanah, saya akan mengutuk orang-orang Quraisy tersebut, akan mengirimkan bencana gitu. Jadi kalau misalkan ada yang menetes tuh akan mengirimkan bencana kepada lawan perangnya. Jadi Nabi Muhammad nggak usah perang ikut-ikut apalagi, udah mati aja semua tuh kan. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Kata jadi Nabi intinya kalian lebih taat kepada Muhammad daripada taat kepada Allah. Jangan memotong pembicaraan saya. Abang jangan memotong pembicaraan saya. Ini belum selesai. Enggak, masalahnya abang malah ngomong yang lain, malah cerita yang lain. Bukan masalah. Oke, intinya darah Muhammad diminum kan? Bukan ngomong yang lain, ada alasannya bang, ada alasannya. Jadi boleh. Jadi abang tuh jangan. Jadi boleh kalau ada alasannya. Dipotong-potong seperti itu. Bukan, jadi gitu. Boleh kalau ada alasannya. Ya iya kan, abang dengerin dulu omongan saya. Bagaimana? Di Al-Quran dilarang, janganlah kamu dekati zina boleh asal ada alasannya, betul. Dengerin dulu saya ngomong. Gimana? Ini kan saya belum selesai. Abang dari tadi ngomong dipotong-potong terus. Saya ngomongin masalah bertemu Allah aja, abang udah potong sampai sini. Bukan masalahnya yang abang lakukan itu tidak langsung to the point-nya gitu loh. Lari kemana-mana. Nah, itu yang Anda pakai itu hanya menggunakan logika. Kan atas saya bilang dalam Islam bang, itu kita ada ini nggak bisa bahas dogma bang. Pikiran, bang, abang yang Islam bisa dibaca dengan iman. Baca dengan iman. Menurut kami bukan. Kan nah, gitu. Itu bodohnya Anda gitu loh. Loh, itu bukan bodoh bang, itu kita membahas iman. Makanya kita bahas yang logika-logika. Sekarang gini, kenapa Anda percaya bahwa Muhammad itu Nabi? Logika terus kan saya bilang, ada yang bisa diterima dengan akal pikiran, ada yang bisa diterima dengan iman. Iya, tapi dalam kajian diskusi lintas iman, kita nggak bisa membahas iman, nanti debat kusir. Kita membahas hal-hal yang logika. Kalau yang iman nggak bisa kita bahas, bang. Gimana? Ini debat iman. Sebentar, bang. Ini debat iman. Oke. Anda Muslim, saya Kristen. Kita percaya begini. Nanti di surga begini. Menurut Kristen, enggak. Nanti di surga begitu. Ini debat kusir. Debat kusir. Karena kedua-duanya yang kita bahas itu adalah iman. Nah, sekarang kita nggak bisa bahas yang kayak begitu. Kita bahas hal-hal yang logis. Gitu loh. Nah, ketika saya baca Al-Quran itu membahasakan orang-orang yang takluk, tunduk, mengikuti, berlebih-lebihan terhadap sesuatu. Itu mempertuhan menurut bahasa Al-Quran. Contoh, ketika Anda terlalu mengikuti hawa nafsu Anda, tunduk, patuh, takluk, lebih taat Anda kepada hawa nafsu Anda. Bahasa Al-Quran Anda mempertuhan hawa nafsu loh. Itu bahasa Al-Quran. Nah, cuman masalahnya kalian berpikir mempertuhan itu artinya menganggap dia sang pencipta. Itu bukan definisi Al-Quran, itu definisi karanganmu. Bang,
Kalau ngomong itu, ya satu tema itu diselesaikan dulu, jangan ngomong kemana-mana. Anda ngomongin masalah logika sama iman, sekarang selesai juga belum, udah kemana-mana. Gimana sih? Ya sudah, jadi Anda sudah mengakui Anda mempertuhan Muhammad? Enggak. Sampai kapanpun saya tidak Oke, pernah apa pengertian mengakui. mempertuhan menurut Al-Quran? Ya, yang menurut abang kemarin abang sampaikan, yang namanya mempertuhan itu katanya menyembah, mematuhi, ya. Itu kata abang. Bukan Ya. kata saya. Mempertuhan itu adalah membuat diri kamu tahluk, tunduk, mengikuti apapun yang disuruhkan kepada kamu. Itu mempertuhan. Ya, itu kata abang. Itu ya definisi Al-Quran menurut Al-Quran. Nah, ya itu kan definisinya. Tapi Yaudah, hati coba kita kan bukan, apa definisi dengerin mempertuhan dulu. menurutmu? Kita hanya ya kan tadi udah saya bilang, udah saya jelaskan ya. Kita itu hanya tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad atas apa yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Muhammad. Oke, ada nggak Allah memerintahkan Muhammad? Kalau misalkan Ada, oke. dengerin dulu Sekarang, saya minta dulu. Anda bilang bahwasanya kami mengikuti apa yang diperintahkan Allah kepada Muhammad. Itu kan klaimmu kan? Itu dusta yang nyata. Kenapa saya katakan dusta yang nyata? Begini, kalau memang Anda melakukan apa yang diperintahkan Allah lewat perantaraan Muhammad, kapan Allah pernah memerintahkan Muhammad, Muhammad, suruh orang Islam pergi ke Arab nyiumin batu? Kapan? Kapan Allah memerintahkan Muhammad, Muhammad, suruh orang Islam sunat? Nggak ada. Sejak kapan Allah memerintahkan umat muslim dengan perantaraan Muhammad untuk sunat? Kapan? Ada. Di mana? Di Quran surat berapa? Abang itu belum sampai ke sana. Makanya ketika saya bahas Justru sampai ke karena sana, saya abang sudah tuh nggak mempelajari ngerti. agama Islam. Gimana sih Anda ini? Coba Iya. di Quran Nah, sekarang mana begini. Allah, dengar Bang, di Quran mana Allah bilang memerintahkan kepada Muhammad supaya umat muslim sunat? Ada. Di Quran surat berapa? Ada. Cuman Ya, abang kalau aja cuma nggak tahu. ada-ada aja ya ngapain Bang? Ada. Umat Islam kalau ditanya gitu, ada. Di mana? Coba di mana? Ada. Pokoknya dalam kitab Ya, itu ada semua. ada lagi. Bang, Begini. dijawab dong Bang. Adanya Abang itu di mana? Dengerin dulu Bang. Kembali ke tema tuh, masalah mempertuhankan ya. Ya, ke situ abang jangan kemana-mana dulu. Ya. Oke, sekarang Udah, saya tanya, abang udah paham belum? apa mempertuhan menurut definisi Al-Quran? Kasih contoh ayatnya. Mempertuhan. Ini apa yang abang katakan saya ulas kembali ya. Mempertuhan itu mengikuti semua apa yang tunduk, mengikuti dan tunduk kepada Sesuatu itu. atau Oke, kepada Anda orang, lakukan nggak itu ya. kepada Muhammad? Anda lakukan nggak perbuatan seperti itu kepada Anda Muhammad? lakukan karena atas perintah Tuhan. Iya, berarti kamu mempertuhan Muhammad. Gimana sih? Bang, dengerin dulu nih. Abang kan pakai logika. Gimana sih kamu ini? Kamu bilang mempertuhan adalah mengikuti apapun yang diperintahkan kepada kamu tanpa kamu punya hak untuk menolaknya. Kamu suruh lompat ke jurang, kamu lompat jurang. Kamu suruh makan lumpur, kamu makan lumpur. Kalau kamu sudah seperti itu keadaanmu, kamu itu mempertuhan sesuatu itu. Nah, kamu lakukan Sekarang itu kepada Muhammad, betul? Sekarang begini Bang, ya. Seorang presiden, ya, tidak mungkin bisa bertemu langsung dengan seorang rakyatnya, terkecuali dia melalui Dan dewan-dewan. kata siapa presiden nggak bisa ketemu langsung dengan rakyat? Itu makin ngaco nih abang nih. Mentang-mentang puasa langsung nggak konsentrasi. Abang jangan main potong omongan saya dulu. Abang jangan main potong omongan saya dulu ya Bang ya. Ya ini logikanya, logika yang dipakai. Tidak mungkin bisa langsung bertemu. Pak Presiden datang ke sini ke rumah saya mau ngopi, nggak mungkin bisa seperti itu. Bisa, kata siapa nggak bisa? Apalagi Bisa Allah aja. tuh ya. Yang saya ucapkan apalagi Allah kan. Allah itu tidak mungkin bertemu langsung dengan manusia yang seperti kita. Kata siapa Mereka nggak hanya mungkin? bertemu Kok nggak mungkin? Kalau saya tunjukkan yang gimana? pilihannya sendiri. Paham Kalau nggak? saya tunjukkan Abang mungkin dengerin gimana? dulu. Pakai logika Abang. pakai logika Masalahnya Bang fitnah terus masalahnya. Nggak mungkin. Nih, Bang. Oke. Saya bahas ke masalah pertemuan seorang nabi bertemu dengan Allah di Bukit Tursina, ya. Jangan lari Oke, saya bisa kemana-mana, bertemu. Bang. Fokus Oke, saya- dulu. Anda mempertuhan Muhammad nggak? Abang yang fokus. Kan kata Oke, Abang, ini masalah oke. Apa mempertuhan definisi Nabi mempertuhan? Muhammad. Gini aja lah, biar Iya, singkat, mempertuhan biar Nabi singkat nih, Muhammad. biar nggak panjang lebar. Bener dulu. Apa jangan potong dulu kalimat definisi saya. mempertuhan menurut Al-Quran dan tunjukkan ayatnya? Iya, ini masalah yang masih yang ini, Bang. Masih masalah mempertuhan, ya.
Kan kata saya juga, saya itu mengikuti perintah Nabi Muhammad atas perintah Allah, ya. Karena manusia itu tidak bisa langsung bertemu dengan Tuhannya. Oke. Hanya melalui orang-orang tertentu seperti Nabi Muhammad. Jangan dulu dipotong omongan saya. Ya. Jangan dulu dipotong. Makanya lewat Nabi Muhammad, orang yang terpilih. Begitu. Karena manusia itu untuk bertemu Tuhan secara langsung, Tuhan itu maha kuasa, maha segalanya. Ketika seorang nabi ingin bertemu di Bukit Tursina, jangan masalah bertemunya, jangan fokus di masalah bertemunya. Anda ini masalah fokus di cara bertemunya. Bukan, saya tidak menitik beratkan masalah cara bertemunya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana caramu mempertuhan Muhammad? Dengerin dulu saya, omongan jangan dulu dipotong. Enggak, masalahnya kamu fokus dulu. Nanti kalau ketemu, bukan itu yang dibahas. Abang tuh enaknya kayak gini. Kalau misalkan udah nggak kesimak sama abang pasti matiin kamera saya nanti. Masalahnya kita bukan membahas cara bertemunya, Bang. Kita membahas bagaimana perlakuanmu terhadap Muhammad. Paham. Ini biar abang paham nih. Masalahnya pengetahuan abang tuh hanya menggunakan sepintas. Oke, baiklah. Nanti kalau Anda sudah ini kita naik lagi nih. Ini nggak nyambung, makin orang dibahas. Kok cara bertemunya nggak mau itu imanmu itu. Bukan itu yang kita bahas. Kamu kan poinmu sudah saya tangkap. Kamu mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan Muhammad itu diperintahkan oleh Allah. Nah, makanya saya uji perkataanmu itu. Kapan Allah pernah bilang sama Muhammad? Kapan Allah pernah berfirman kepada Muhammad, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk sunat? Kapan? Ada-ada saja kamu. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Kita rehat sebentar semuanya. Teman-teman sekalian ya, sekali lagi kepada teman-teman yang muslim, di hari puasa ini adalah kesempatan bagi kalian untuk berdakwah, untuk menjawab syubhat, ya. Ini kan ada syubhat nih dari ketika kalian membahas agama Kristen, saya balik kepada kalian. Nah, ini kesempatan kalian untuk naik kemari, mengklarifikasi, menjawab semua apa yang saya narasikan. Gitu. Tapi tolong jangan pakai dengkul. Gitu loh ya. Yuk. Diskusi kita dengan baik, ya. Baik, kita kasih naik ada dance. Diskusi yang baik ya, teman-teman. Ayo kita diskusi dengan baik. Selamat pagi, Bang Dens. Ya, selamat pagi. Ya, Muslim, Bang? Ya, Muslim, Kak. Ya, silakan, Bang. Muslim. Duduk dulu, Bang. Duduk yang tenang. Jangan gemeteran. Jangan begitu, Bang. Gemetaran. Slow, kalem. Saya tidak menggigit. Ya. Jangan terlalu dimakan mic-nya, biar nggak terlalu suara pecah-pecah itu. Ya. Silakan, Bang. Segini agak jauh kalau begitu, agak dekat tapi jangan terlalu dekat. Kira-kira 4 cm. Segini. Nanti abang nggak tahu sentimeter lagi sama kayak Juma. Silakan. Ya, gimana Bang? Maksudnya Nabi Muhammad sebagai Tuhan itu, kalau menurut saya Nabi Muhammad bukan Tuhan. Kalau menurut saya, menurut Tuhan di situ Anda pahami apa? Allah, pencipta langit dan bumi. Tuhan di situ tempat bergantung gitu. Kayak di surat Al-Ikhlas, tahu nggak? Surat Al-Ikhlas. Tempat bergantung. Berarti itu yang jemuran tempat gantungan juga. Ini gimana? Bukan tempat bergantung kayak gitu. Katanya tempat bergantung. Ya itu tiang jemuran tempat gantung. Pull up. Lu gimana? Abang nih? Meminta, memohon gitu. Oh, berarti kayak seperti ke orang tua gitu. Tempat meminta dan memohon. Bukannya kalian meminta kepada Muhammad, ya Rasulullah, gitu? Enggak. Kalau Muhammad sebagai utusan aja. Kalian nggak mau meminta sama Muhammad, ya Rasulullah, itu nggak? Kalau itu ya Rasulullah itu sholawat. Kenapa namanya kalian panggil dia? Sholawat gitu. Kan disuruh sama Allah bersolawatnya. Ya berarti kalian disuruh mempertuhan Muhammad kalau gitu.
Ya enggak tuh, beda kalau bersolawat itu mendoakan. Bersolawat mendoakan. Iya. Allah bersolawat nggak kepada Muhammad? Iya. Berarti Allah mendoakan Muhammad? Iya. Berdoa kepada siapa Allah? Berdoa itu buat bersolawat itu maksudnya Kan, gimana ya? muter, kan? Bang Dens, tadi Anda Ya. bilang bersolawat itu artinya berdoa. Ya. Umat Muslim bersolawat kepada Muhammad, berarti berdoa kepada Muhammad. Para malaikat bersolawat kepada Muhammad, berarti berdoa kepada Muhammad. Dan Allah bersolawat kepada Muhammad, berarti berdoa kepada. Berarti kalian tiga-tiganya bersolawat, berdoa kepada Muhammad, betul? Betul nggak? Ya kali. Iya, makanya saya bilang bang, kalian itu Tuhan kalian itu Muhammad bang. Mana? Bukan kak, bukan. Ya itu mah terserah kakak aja. Bang, menurut kakak ya gini, ya yang gitu. sebenarnya begini. Kenapa sih kita itu berdebat? Perdebatan itu terjadi akibat dua-duanya itu memiliki perspektif yang berbeda terhadap sesuatu. Betul nggak? Tuh. Cari dimanapun, di mana saja ada perdebatan terjadi, di situ terjadi karena perbedaan sudut pandang, perspektif terhadap sesuatu. Nah, makanya sekarang saya tanya nih, ngomong-ngomong nih, Anda tahu nggak mempertuhan itu apa? Ya kalau mempertuhan menurut ajaran kita ya, mempertuhan itu meminta. Misalkan gini, saya minta-minta, mohon-mohon. Gini, nggak apa-apa. Abang gimana? Bukan Menurut itu, abang gimana? memang banyak bang, banyak orang memahami mempertuhan itu seperti itu, bukan itu mempertuhan itu bang. Saya kasih contoh, di dalam Al-Quran, ada satu ayat yang berbicara mengenai orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Sekarang saya tanya, apakah orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya itu bilang begini, ya hawa nafsu, ya hawa nafsu, berikanlah saya jeruk. Apa itukah yang dimaksud mempertuhan hawa nafsu? Kalau itu bukan mempertuhan namanya. Itu Al-Quran membahasakan dengan bahasa mempertuhan bang. Makanya gini bang, kenapa Anda tidak terima dikatakan Anda mempertuhan Muhammad? Karena Anda bahkan tidak tahu apa yang dimaksud mempertuhan oleh Al-Quran. Al-Quran menyebutkan adanya orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Maksud daripada mempertuhan yang dimaksud oleh Al-Quran adalah bagaimana Anda menaklukkan diri Anda terhadap sesuatu. Sehingga Anda menjadi hambanya, mengikuti apapun yang dia mau. Itu mempertuhan. Ketika Anda menaklukkan diri Anda kepada hawa nafsu, menjadi budaknya hawa nafsu, takluk, tunduk, dikuasai oleh hawa nafsu, itu kata Al-Quran Anda mempertuhan hawa nafsu itu. Maksudnya bukan mempertuhan itu teh. Itu mempertuhan bang. Abang ada Al-Quran di situ? Enggak, menyekutukan, menyekutukan. Jadi Tuhannya itu ada dua. Oke, ada Al-Quran nggak di situ? Ya, nggak ada. Oke, berarti Anda sudah setuju ada orang yang Tuhannya adalah hawa nafsu. Kalau Tuhannya nggak setuju saya. Berarti Anda nggak setuju Al-Quran. Bang, berarti gini bang. Berarti maksudmu semua orang di dunia ini mempertuhan Allah. Apakah semua orang mempertuhan Allah? Dengerin dulu. Menurut pandangan Islam ya. Pandangan Islam ini mah terserah mau percaya mau enggak. Kalau misalkan memahami Al-Quran itu ya nggak boleh kita tafsirkan kayak gitu, ada maksudnya tertentu gitu, harus kita ngerti bahasa Arab. Justru Anda di sini yang menafsir Al-Quran. Itu kan menurut Anda kan. Oke, sekarang begini saja. Maksudnya oke, sekarang gini saja. Apakah semua manusia mempertuhan Allah? Semua manusia enggak. Oke. Kan sebagian mempertuhan siapa? Sebagian mempertuhan siapa? Ya tergantung agamanya tuh. Oke, ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsunya?
hawa nafsu bukan mempertuhan namanya itu, Bang. Menurut Al-Quran mempertuhan. Di dalam Iya. surat Al-Jathiyah nomor 23, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Iya, maksudnya itu bukan mempertuhan, Kak, bukan. Jadi bahasa Arab itu Oke, gini aja. Gini, Di rumah gini, atau ya. di mana? Enggak, sebentar. Abang di rumah nggak ini? di rumah bisa di Ada tempat Al-Quran kerja nggak di ini. rumah? Nggak ada. Tempat Nah, kerja. makanya nggak tahu agama Islam. Oke lah, Bang. Kupikir tadi Abang ngerti agama Islam. Oke, Al-Quran pun gantian Abang nggak atau punya. gantian saya mau nanya. Bukan gini. Masalahnya Abang orang Islam, Anda tidak mengerti Al-Quran. Bagaimana saya mau bicara kepada Anda tentang Al-Quran? Al-Quran saja nggak punya. Ini gimana? Enggak, saya mau nanya ke Abang. Balik Gimana? gantian gitu nanyanya. Iya, gantian nanya. Nah, Masalahnya nanyanya. begini, Bang. Diskusi ini akan menjadi sulit karena Abang ini nggak mengerti bahasa, tidak mengerti maksud sebuah kata. Jadi kacau kita nanti diskusi kita, kacau. Ya kan kalau bukannya begitu, Bang. Kalau masalah bahasa Arab kan beda lagi. sama Iya, bahasa nanti Indonesia. Abang nanya sama saya gini. Nanti Abang nanya sama saya, nanti Anda bahkan nggak mengerti pertanyaan Anda itu apa gitu masalahnya. Gini saja, sampaikan kepada Ustadz Adi Hidayat untuk mampir ke channel ini supaya saya mengadakan diskusi dengan dia. Seperti itu ya. Oke, terima kasih, Bang. Saya mau nanya ini. Bagaimana Anda mau tanya pun nanti Anda nggak ngerti apa yang Anda tanya itu. Saya udah tahu pertanyaanmu, saya udah tahu. Ya. Oke, kita kasih ada Nurul Huda. Ya, selamat siang Nurul Huda. Ini sebenarnya tema kita ini ya. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Ya, Bang. Siap. Bukan ditanya balik nggak mau. Yang nanya saya itu masalahnya ya kayak begitu gimana? Nanti dia nanya sama saya, dia sendiri nggak ngerti apa yang ditanya. Ya, Bang Nurul Huda Muslim ya, Bang ya? Muslim, Bang. Ya, silakan Bang. Sebenarnya ini Bang tema kita ini. Kristen beribadah kepada Yesus, Islam beribadah kepada Muhammad. Yuk saling memahami gitu, Bang. Silakan, Bang. Ini Tapi Abang saya setuju tanya nggak ini tentang- dengan tema kita ini? Jadi Kristen Enggak beribadah. setuju. Gimana? Yang bawah saya yang tidak setuju. Islam beribadah kepada Muhammad. Nah, kan pantesan ya Bang belum sadar-sadar. Oke, Bang. Hari ini mau nggak saya sadarkan Anda dan seluruh umat muslim yang menonton siaran ini supaya mereka sadar bahwa mereka beribadah dan Anda juga sadar beribadah kepada Muhammad. Siap. Selama itu apa yang disampaikan oleh Bang Edis masuk kepada akal dan diterima oleh keyakinan saya masih bisa menerima. Baik. Baik, Bang. Sebelum kita simpulkan apakah kalian beribadah atau tidak kepada Muhammad, saya tanya dulu. Apa Tidak, itu Bang. ibadah? Apa itu ibadah dan pengertiannya? Silakan. Siap. Ibadah itu adalah mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Sang Kholik. Ibadah adalah mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Sang Kholik. Berarti ada nggak orang yang beribadah kepada setan? Sejauh dia itu Bang, jangan yang anu dulu. Ada atau tidak manusia yang beribadah kepada selain Allah? Banyak, Bang. Banyak. Termasuk Sedangkan definisi Anda ibadah itu adalah mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Betul? Iya, betul. Berarti kalau kayak gitu mereka nggak beribadah kepada itu. Nah, orang Kristen juga beribadah, Bang, kepada Tuhan yang ia yakini. Makanya saya bilang pengertian ibadah yang Anda barusan anukan itu salah. Gini, Bang, Jadi saya jelaskan. Ibadah tuh bahasa apa sih aslinya sebelum kita serap pakai bahasa Indonesia? Sebentar. Google dulu. Saya tahu, Bang. Abang lagi Google kan?
Ayo sudah, ayo. Oke, apa kata Google? Segala bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah. Benar kan? Iya. Jadi kata ibadah itu kata dasarnya adalah dari kata abdu, ya'budu, ya kan? Ya, hamba. abdun, hamba. Nah, Jadi, hamba. iya, jadi ibadah itu artinya penghambaan diri. Melakukan suatu perbuatan menghambakan diri kepada sesuatu. Itu yang dimaksud beribadah. Betul. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, dalam keadaan bagaimana seseorang itu disebut menghambakan diri? Man ahabba syai'un fahuwa abdun. Ketika dia melakukan sesuatu, apapun yang diperintahkan kepada dia, dia menaklukkan terhadap sesuatu sehingga dia melakukan apapun kehendaknya, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya, Anda perbuat nggak itu kepada Muhammad? Nah begini Bang. Enggak, dijawab dulu. Anda perbuat nggak itu kepada Muhammad? Kita perbuat. Makanya aku bilang Anda itu beribadah kepada Muhammad, Bang. Bukan begitu, Bang. Anda itu menghambakan diri kepada Muhammad dengan cara menaklukkan diri, mentaati firman, mentaati kata-katanya, mengikuti apapun katanya. Dan Anda nggak boleh membantah Muhammad. Makanya saya bilang, Anda telah membuat diri Anda menjadi hambanya Muhammad dengan cara melakukan apapun katanya. Tapi kami tidak menyembah Muhammad, Bang. Ya beribadah. Beribadah kepada Muhammad namanya. Bukan beribadah kepada Muhammad. Begini, Bang. Kan? Dalam Al-Quran dikatakan, landar-gandar lagi begini, begini. Dalam Al-Quran dikatakan, ada di sana, wabtagu ilaihil wasilah katanya. Wabtagu ilaihil wasilah. Datangilah sesuatu yang sekiranya mendatangkan manfaat. Karena kami anggap Muhammad itu bisa mendatangkan manfaat kepada kami. Karena dia kami anggap sebagai junjungan kami, sebagai nabi kami. Orang yang bisa mendatangkan syafaat atau pertolongan. Sehingga kami datang kepada Muhammad itu. Bang, begini ya. Biar kita nggak lebar kemana-mana nih, Bang. Nah, siap. Kalau orang, dalam keadaan bagaimana seseorang itu disebut sebagai hambanya setan? Ketika dia menuruti hawa nafsunya. Oke, ketika dia menuruti setan itu, ketika dia takluk dikendalikan oleh sang setan itu, dia ikuti maunya setan itu, berzina, mencuri, menipu, korupsi dan lain sebagainya. Itulah perbuatan dia itu beribadah kepada setan, menjadi hambanya setan itu. Betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya, Bang. Berarti kalau Anda berbuat demikian, melakukan perintah Muhammad, tahluk kepada Muhammad, mengikuti sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat kepada Muhammad. Berarti Anda melakukan peribadatan nggak kepada Muhammad itu? Bukan begini, Bang. Karena ini salah definisi. Bang, karena kata ibadah itu sudah ada kunci. Masalahnya kata ibadah itu sudah ada kunci. Kalau nggak begini-begini namanya nggak ibadah, bukan begitu. Abang salah definisi, Bang. Abang salah definisi. Coba gini aja lah, biar nggak panjang lebar, Bang. Coba definisikan apa pengertian ibadah secara etimologi. Begini, Bang, ya, itu nanti biar saya luruskan dulu yang tadi itu, ya. Bahwasanya kami orang Muslim, katanya Bang Edis tadi, beribadah kepada Muhammad. Tidak, Bang. Muhammad itu hanya menyampaikan Bang, apa jangan yang dipotong difirmankan ini. oleh Allah. Sebelum kita naik ke atas tangga nomor 1 belum Abang lewati. Apa pengertian ibadah? Saya dulu meluruskan yang Bang Edis tadi itu, bahwa kami sebagai umat Muslim, umat Islam, Bang, menyembah jangan kepada jadikan Muhammad ini debat kusir. Gini, Bang. Saya minta tolong sama Abang supaya jangan menjadikan ini debat kusir. Saya minta sama Abang, tolong definisikan pengertian ibadah itu menurut secara kaidah bahasa atau etimologi. Silakan. Ibadah itu adalah penyembahan seorang hamba kepada penciptanya. Bukan itu namanya ibadah kepada pencipta. Yang saya tanya ibadah doang, Bang. Apa ibadah doang itu? Hanya ibadah saja, bukan ibadah kepada si ini, ibadah kepada setan, ibadah kepada hawa nafsu. Hanya pengertian ibadah dulu, coba. Ibadah itu kan abdun, dari kata abdun. Iya, abdu, penghambaan diri, betul? Iya. Nah, tergantung kepada siapa dia menghambakan diri. Kalau dia menghambakan diri kepada iblis, maka dia beribadah kepada iblis, betul?
Kepada iblis. Kalau dia menghambakan diri kepada Allah, berarti dia beribadah kepada Allah, betul? Sebenarnya ini logikanya kurang masuk kalau menurut saya. Gimana ini abang ini? Nanti Sebentar kalau dulu. bang, kalau kita pelajari Begini. agama Islam, Anda itu sebenarnya hambanya Muhammad dengan cara Enggak, melakukan Bang. apapun kata Muhammad. Bukan. Betul. Muhammad itu hanya mengajari tata caranya. Nah, mengajari tata caranya sebenarnya perintahnya dari Allah, Bang. Yang Oke, sekarang saya tanya. melalui Muhammad. Sekarang saya tanya. Kalau umat Islam pergi nyium-nyiumin batu ke Arab, itu perintah siapa? Perintah Allah. Di mana dalam Al-Qur'an? Wahai Nah. umat Islam, ciumilah batu di Arab. Di mana ayatnya? Ini nih. Nanti Anda takut terbukti sebenarnya Anda ini melakukan keinginannya Muhammad. Gimana? Enggak. Nah, ini dalil tentang haji itu bisa dibuka surah Ali Imran ayat 97. Silakan dibaca. Ya iya, itu lagi. Itu Bang ya. Kemudian Di mana dibaca dulu? Di mana perintahnya? tadi Ali Imran. Wahai umat manusia, pergilah ke Arab, ciumilah batu di sana. Di mana ayatnya? Kalau masalah mencium batu mencium Hajar Aswad, Bang, kami sebagai umat muslim ya, saya dulu yang berbicara, Bang. Kami sebagai umat muslim meyakini bahwa Allah menciptakan ada sesuatu yang diturunkan oleh Allah dari surga. Bang, Yang pertama, saya minta abang dengarkan saya konsisten dulu. loh. Bukan Anda bilang Iya. tadi Anda mengikuti Allah, bukan mengikuti Muhammad. Sekarang saya tanya, Kami di mana perintah Allah supaya nyiumin batu ke Arab? Di mana? Begini Bang, apa yang diperintahkan? Begini, Al-Quran itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, ada ayat yang perlu untuk ditafsir, ada ayat yang tidak perlu untuk Ya udah, ditafsir. ayat yang mana yang ditafsir biar kalian nyiumin batu ke Arab? Begini dulu Bang, begini ya. Nah, dalam makin Islam lama itu, nih Bang, abang nih. dengerin dulu. Dalam Islam ada 4 sumber hukum Bang. Ya, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Berarti Al-Quran nggak cukup ya? Memang Al-Quran itu perlu untuk ditafsir masih Bang. Berarti Al-Quran nggak kuat sendirian, dia harus minta bantuan Tidak kuat hadis. dengan sendirian. Oh iya, Tanpa berarti hadis memang Al-Quran tidak kuat. Bang. Maha lemah Al-Quran begitu ya? Bukan maha lemah. Loh, buktinya Al-Quran Itu- harus ditopang hadis, harus ditopang Memang- pendapat ulama, harus ditambahin sama kitab kuning, ilmu Nah, coba fikih. aku tanya Bang, ini ya bukti ya. Ini bukti bahwa Al-Quran perlu ditopang oleh hadis. Dalam Al-Quran dikatakan likulli khomrin haramun katanya. Setiap yang memabukkan itu haram kan katanya kan? Nah, ada tidak yang dimaksud di sana itu kan setiap yang memabukkan itu haram. Pada zaman dulu 1000 Di Quran mana setiap yang memabukkan itu haram? ada di dalam Quran itu. Quran likulli mana? khomrin haramun. Di Quran surat berapa? Bentar, saya cek likulli khomrin haramun itu. Nah, setiap yang memabukkan itu Anda haram, saja kan katanya. Al-Quran aja udah ketuker-tuker, udah kecampur-campur. Bang, Nah itu apa? kita jadi lari kemana-mana ini Bang. Kita bahasannya itu adalah bagaimana sesungguhnya kalian ini beribadah kepada Muhammad. Enggak, bukan kepada Muhammad Bang, kepada Allah, karena Muhammad itu hanya sebagai penyampai apa yang dirisalahkan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah. Oke, setuju nggak Anda? Seseorang menjadi hamba sesuatu ketika dia patuh, takluk, tunduk, mendengar, mematuhi Setuju. tanpa bisa membantahnya. Setuju. Oke, kepada siapa Anda harus menaklukkan diri, patuh, tunduk kepadanya? Kepada siapa? Kepada Allah yang melalui perantara Nabi Muhammad. Kepada Muhammad juga nggak? Kepada Muhammad juga. Iya, makanya saya bilang kalian ini beribadah kepada Allah dan Muhammad. Iya Bang, karena Ya, begini iya. Bang. Jadi ketika kami beribadah kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, kalian harusnya bisa paham itu. Beda Bang. Kalian pura-pura nggak paham kok. Beda Bang Idis. Ketika kami beribadah, ketika kami takluk kepada Bapa di sorga dengan perantaraan Sang Firman dan dengan perantaraan Roh Kudusnya, kenapa kalian sulit memahami?
Padahal Beda, kalian, Bang, beda. padahal kalian menaklukkan diri kepada Allah dengan cara menaklukkan diri kepada seorang manusia bernama Muhammad. Beda Bang, beda konsep. Coba di mana bedanya? Beda konsep. Kepada siapa kalian harus Kalau Bang Edis, kalau Bang Edis meyakini bahwa Yesus anak Maria, Bunda Maria itu adalah Tuhan. Muhammad Ya kan? juga Tuhan kalian, gimana Kami sih? tidak, Ada-ada Bang. saja. Kami tidak menuhankan Muhammad. Tuhan tuh bahasa Indonesia, Bang. Apa bahasa Arabnya Tuhan? Kami tidak Enggak, sebentar bedanya dulu. Bang. Kita jadi ribut gini. Tuhan itu bahasa Indonesia. Nggak ada kata Tuhan di dalam naskah Injil bahasa Yunani. Nggak ada dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab nggak ada. Tuhan tuh bahasa Arab. Begitu juga kata Tuhan nggak muncul di Al-Quran. Karena Al-Quran bahasa Arab. Sekarang saya tanya, kata Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Robbi, Nah, Tuhanku. Anda tahu nggak bahwa Muhammad itu juga adalah Rob secara kaidah bahasa? Tidak. Nah. Bedakan satu bedakan. Nih, Satu sebentar ya. nih. Anda saya Bang Edi, putarkan saya dulu dulu. yang ngomong. Saya dulu Ini yang Anda ngomong, saya putarkan dulu. dulu. Ini ahli mantik. Ini ahli mantiknya orang API ini. Ini ahli mantik mereka. Apa kata ahli mantik mereka? Kita Saya jangan kayak nanu, dulu. Bang. Nih. Ini yang ngomong ini ahli mantiknya orang Islam. Apa kata dia? Dengarkan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Matikan Tuh. sudah Bang Edis, matikan sudah. Jadi jangan Siapa itu yang sekali-kali kalian bilang Muhammad bukan Tuhan kalian. Kalau bahasa Indonesia memang bukan, tapi kalau bahasa Arab memang dia Rob kalian. Bukan Bang, bukan. Siapa itu yang bicara tadi? Namanya Daman Al-Mantiki, ahli mantiknya orang APII. Maksud saya dia itu berbicara seperti itu sudah teruji apa belum? Dalam Islam ini bukan asal ngangkat orang ulama Bang. Dalam agama kami hanya ada 4 mujtahid mutlak yang diakui dalam Islam. Yang ngakuin pengikutnya, dia juga punya pengikut, pengikutnya mengakui. Bang, abang tahu siapa saja di sini pendebat Islam di TikTok ini, tahu siapa aja? Yusuf PI, Yusuf PI tahu? Gus Wafi ya, Yusuf PI. Semua mengakui bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam. Gimana? Kalau saya enggak. Makanya Bang, Anda kurang belajar. Karena apa Bang? Kalau saya bukan menuhankan Muhammad, tapi menuankan. Ini dia Bang, itu saya anggap Tuhan saya, junjungan saya, bukan Tuhan saya. Jangan pakai terjemahan Bang. Kalau Anda pakai terjemahan, Anda membeda-bedakan Tuhan Anda beda-bedakan. Tapi kalau itu, Anda Bang, menggunakan bahasa aslinya, katanya tetap sama itu. Satu kata untuk kata Tuhan dan untuk kata Tuhan itu dua kata itu bahasa Arabnya satu, Rob. Dan Anda menjadikan Bang, Muhammad sebagai Robmu. Tadi sampean bilang kita pakai bahasa Indonesia. Bedakan antara Tuhan dengan Tuhan. Kalau saya bahasa menuhankan Indonesia, Muhammad, Bang, ya. kalau Saya bahasa menuhankan Muhammad, bukan menuhankan Muhammad. Nah ini makanya gini. Nah, pembahasan tentang agama saya sudah selesai, tinggal agamanya sekarang Bang begini, Edis. sebentar, saya bisa tanggapi dulu sedikit. Gini, kalau Anda saya tanya, lawan katanya Tuhan apa? Apa Bang? Gimana? Nah, langsung pura-pura macet kan? Lawan katanya Tuhan itu apa? Antonimnya? Antonimnya Tuhan? Ya selain Tuhan lah. Ya apa antonimnya? Bahasanya apa? Repot itu kalau begitu, kalau sudah harus kan? buka. Repot. Oke. Kalau Sekarang antonimnya Tuhan apa? Antonimnya Tuhan. Bang Edi sini sebentar kayaknya dulu, sebentar, mengalihkan ini. Sebentar. Jangan ke KBBI Loh, sudah. Anda kan masih membeda-bedakan antara Tuhan dengan Tuhan. Sekarang saya tanya, Ya. Anda tidak tahu lawan katanya Tuhan. Lawan katanya sebentar. Tuhan. Sebentar, Bang. Lawan katanya Tuhan apa? Sebentar Bang, saya tanya dulu. Bang Edis ini menyamakan dua hal yang sama ndak antara Tuhan dengan Tuhan? Baik, saya jawab ya Bang ya, saya jawab. Gini. Oke. Gini, definisi itu terkadang tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Sering sekali seperti itu. Oke. Ya kan? Kalau Anda buka di kamus, tapi pengertian di tengah-tengah masyarakat lain.
Itu banyak kata-kata yang seperti itu. Nah, salah satunya tengah-tengah masyarakat adalah, salah satunya adalah kata Tuhan atau kata Tuhan ini, Bang. Jadi kalau di tengah-tengah masyarakat, makanya kalau saya mengikuti kemauan masyarakat, ya memang terpaksa harus kita bedakan. Tuhan itu beda. Bedakan Bang antara Tuhan dengan Tuhan. Ya, tapi di dalam bahasa Arabnya nggak dibedakan. Di dalam bahasa Arabnya sama, itu Rob juga. Kami Bang nggak pernah itu Bang menuhankan Muhammad itu. Tapi kalau menuhankan, iya, dia kami anggap junjungan kami. Menuhankan itu, menuhankan itu Bang, sama itu. Beda Bang. Oke, kalau menuhankan apa? Kalau menuhankan apa? Kalau menuhankan dia hanya sebagai junjungan. Tapi kalau mentuhankan dia yang kami sembah, sesembahan kami. Oke, kalau orang menuhankan hawa nafsu atau mentuhankan hawa nafsu? Nah, bedakan. Berarti kalau dia menuhankan hawa nafsu, berarti dia junjungannya adalah hawa nafsu. Tapi ketika dia mentuhankan hawa nafsu, berarti dia menyembah hawa nafsu. Gimana menyembah hawa nafsu itu? Berarti Bang, man ahabba syai'un fahuwa abdun. Jangan ngarap-ngarap. Menuhankan hawa nafsu itu gimana? Menyembah hawa nafsu. Tadi pakai dalil. Gimana? Enggak, menyembah hawa nafsu itu gini-gini. Oh, hawa nafsu gitu. Begitu anunya menuhankan hawa nafsu. Tidak mesti, Bang. Gimana? Tidak mesti, tapi hal yang perlu diketahui, Bang. Bang, tadi kan gini, biar nggak boros-boros bicaranya. Tadi kan sudah saya bilang, menuhankan hawa nafsu itu sama dengan menuhankan hawa nafsu, itu sebenarnya sama. Sama, itu tahu dengan tahu itu sama. Saya tahu apa yang kamu katakan. Saya tahu apa yang kamu katakan. Itu sama, Bang. Kalau dilarikan ke ilmu alat, beda lagi tuh, Bang. Nah, kamu udah gini aja dah. Gini. Apa bedanya menuhankan hawa nafsu dengan menuhankan hawa nafsu? Apa bedanya? Coba jawab. Beda, Bang. Menuhankan itu ya, dia menjunjung, dia adalah junjungan. Tapi ketika gimana maksudnya junjungan gimana maksudnya? Junjungan itu Bang, junjungannya itu seperti seorang raja, menuhankan raja itu kan, tuannya menuhankan hawa nafsu. Nah, gimana? Ini sudah ambil perbuatan konkret. Sebentar. Memang perbuatan sebentar dulu. Perbuatan konkret menuhankan hawa nafsu itu seperti apa? Menuhankan hawa nafsu itu Bang, dia menyanjung-nyanjung tentang hawa nafsu. Maksudnya gimana? Ya, apa sesuatu yang dia kerjakan yang sifatnya mengikuti kepada iblis, itu disanjung-sanjungnya. Mengikuti hawa nafsu itu, betul? Betul. Sekarang sebentar. Menuhankan hawa nafsu artinya mengikuti hawa nafsu tersebut. Sekarang menuhankan hawa nafsu gimana? Sebentar, saya balik tanya sebentar dulu. Kamu coba apa sekarang? Tadi kan sudah menuhankan, sekarang mentuhankan hawa nafsu gimana itu? Orang yang namanya mentuhankan itu, dia adalah satu, dia menghambakan diri kepada hawa nafsu. Yang kedua, dengan cara bagaimana? Menghambakan diri. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia mengerjakan segala man ahabba syai'un fahuwa abdun. Dia akan menjadi hamba. Mulai ngarap-ngarap, mulai ngarap-ngarap lagi. Disuruh bahasa Indonesia malah ngarap-ngarap lagi. Udah di bawah tidur. Udah saya bilang sama. Gitu loh. Cuman bahasa itu kadang-kadang secara nggak sadar beda gitu loh. Itu yang jadi masalah itu seperti itu, teman-teman. Ya. Coba apa bedanya menuhankan hawa nafsu dengan mentuhankan hawa nafsu? Nggak ada bedanya, sama gitu loh. Aduh, kamu ribut di terjemahan. Kata Rob itu dalam bahasa Arab itu juga seperti itu. Ya Tuhan, ya Tuhan, sama. Begitu ya. Terima kasih telah menyimak diskusi ini. Semoga wawasan kita semakin luas dan kita semakin teguh dalam iman. Tetap gunakan akal sehat, berpikir kritis, dan selalu berpegang pada kebenaran yang sejati. Subscribe to my channel.